Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Mahika, selamat datang kembali di channel YouTube Mahika Sidoarjo. Dan tentunya alhamdulillahirabbil alamin, kita semua bisa bertemu lagi tentunya program yang telah dirindukan, yaitu program Tanya Uma. Tentu saja masih bersama dengan narasumber tercinta kita, yakni beliau yang selalu membantu kita dalam menyelesaikan masalah pertanyaan kalian tentang seputar fikih wanita. Baik, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, semakin ceria nih kayaknya. Alhamdulillah, puasa ya harus tetap ceria. Sehat Uma? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Uma, sekarang kan lagi puasa nggih Uma? Ternyata ini adalah sebuah kemasan spesial dalam Tanya Uma ini, karena kita membahas tentang seputar istihadah yang terlibat dalam di bulan Ramadan ini Uma. Jadi ternyata selama ini teman-teman itu juga menyodorkan sebuah pertanyaan Uma, karena kita kan perempuan ya Uma, pastinya teman-teman itu ada yang niki mengeluarkan darah secara terus-menerus. Dia ini perempuan istihadah. Nah, mereka ini ternyata masih bingung Uma, apakah perempuan istihadah ini masih tetap wajib puasa Uma? Dan ketika mereka puasa, apakah puasanya perempuan istihadah ini sah? Apakah perlu dikodok lagi di kemudian hari setelah dia suci, atau pripun Uma menurut jenengan? Boleh dibantu menjawab teman-teman. Matur nuwun, sampai jumpa kembali di Tanya Uma yang sekian lama ini ya. Sudah tidak mengudara ini. Mungkin banyak yang rindu ini sama Uma. Sesuai dengan tadi pertanyaan yang memang relate di bulan Ramadan ini, terutama untuk yang anak-anak istihadah. Jadi istihadah itu sebenarnya adalah orang yang suci. Orang yang suci yang memang benar-benar dia yakin kalau hari itu dia dalam keadaan suci tanpa ragu. Karena nanti orang istihadah itu ada yang ragu, ada yang enggak. Kalau memang dia yakin hari itu adalah hari istihadahnya, maka dia wajib untuk puasa. Malah wajib. Dan puasanya dianggap sah dan nanti tidak usah mengqadha kembali. Oh, ngoten Mas. Karena darahnya itu termasuk suci ngoten Mas. Darahnya suci, kemudian tentu saja dia itu dianggap suci kalau kemudian dia yakin harinya suci dan ikut aturan-aturan toharohnya orang yang istihadah, daimul hadas. Di antaranya harus melalui kalau toharo itu kan melalui serangkaian yang harus dia lakukan. Sebelum sholat dia harus wudhu. Dia masuknya toharo itu adalah ketika dia toharo itu harus masuk waktu. Yang pertama. Yang kedua dia harus istinja. Yang ketiga dia harus pakai pembalut yang kemudian disumpal. Kalau memang darahnya agak deras, itu harus disumpal, agak dimasukkan. Nah ini nanti bedanya ketika istihadah di luar Ramadan dan di dalam Ramadan. Kalau di luar Ramadan, kalau pas deras itu wajib itu disumpal itu. Jadi nyumpalnya gimana ya? Paling tidak pembalutnya itu ditekuk-tekuk gitu ya. Terus kemudian agak dimasukkan lah dengan dibalut dengan celana yang agak ketat gitu. Kita agar darahnya tidak kemana-mana lah. Nah itu nanti bedanya di situ. Kalau Ramadan itu tidak pakai disumpal. Kenapa? Karena nanti bisa membatalkan Ramadannya, puasanya. Kalau selain Ramadan ini wajib untuk disumpal. Nah ini saja bedanya. Untuk syarat dua tadi, untuk yang keempat, kemudian wudhu dengan niat lisibati sholat, kemudian menyegerakan sholat, kemudian satu wudhu untuk satu kali fardu dan beberapa sholat sunnah itu sama semuanya. Nah ini satu kali wudhu untuk satu fardu dan beberapa sholat sunnah.
Jadi di samping mereka itu wajib puasa, juga berpahala dan tidak apa-apa untuk mengikuti sholat taraweh. Jadi jangan ragu, nanti dibuat alasan, mumpung tidak istihadah, tidak taraweh, jangan. Karena itu tadi aturannya, satu wudhu untuk satu sholat fardu, kemudian untuk beberapa sholat sunnah. Jadi tidak apa-apa, jangan ragu. Taraweh termasuk sholat sunnah. Nah, taraweh. Mau tahajud, orang istihadah tahajud, monggo silakan. Beberapa rokaat sampai 12 rokaat pun oke. Sah itu. Wudhunya cuma 1 kali. Berarti iku wau mboten perlu dikodok nggih. Nggih, tidak perlu dikodok, sah puasanya. Oh, tapi niku kula niku pernah dengar wonten perempuan yang istihadah tapi dia ternyata tetap harus mengkodoknya. Apalagi di sini itu perempuan ini harus mengkodok di 1 bulan, kemudian dilanjutkan dengan 1 bulan selanjutnya. Niku pripun? Masya Allah, dikodok lagi. Leres. Nah ini jangan sampai terjadi sampai. Itu namanya mustahadah mutahayyirah. Kalau dalam urutannya itu istihadah, mustahadah kubro yang kelima. Jadi jangan sampai seperti ini. Itu orang istihadah mutahayyirah itu tidak tahu, tidak jelas harinya. Apa hari ini suci, apa hari ini haid, itu tidak jelas. Kenapa? Karena dia lupa akan adat haid yang lalu itu lupa. Nah, jadi kalau tadi itu dia tahu ini hari haid, ini hari suci. Kalau mutahayyirah enggak. Makanya kemudian dia harus 1 bulan penuh Ramadan itu harus melakukan puasa. Tapi yang dianggap suci hanya 14 hari. Kenapa? Karena ya GJ itu tadi harinya. Masih jadi diragukan. Masih diragukan. Jadi dianggap syar'i, kalau secara syar'i dia dianggap haidnya itu 15 hari. 15 hari kalau di siang hari, maka yang di situ yang dipastikan suci adalah 14 hari. Sehingga dia masih punya utang lagi 16 hari. Maka setelah Ramadan, Syawal, dia harus lagi kodok 1 bulan lagi. Itu nanti 4 bulan dan seterusnya, itu nanti banyak itu masalahnya, itu pembahasannya banyak. Pokoknya sekarang yang selain mutahayyirah sah puasanya dengan tanpa adanya kodok puasa. Niki wonten permasalahan lagi yang diragukan teman-teman dia ini suci, dia melakukan puasa, tapi ketika di waktu puasa ini dia tiba-tiba datang haid, dan memang hari-hari itu memang termasuk masa suburnya dia, sudah masuk waktu udurnya dia. Apakah, dan orang yang haid ini kan termasuk halal makan apakah dia saat itu boleh langsung membatalkan puasanya napa wonten cara lain, harus menunggu maghrib napa wonten? Udzur tidak boleh puasa. Jadi ketika udzurnya ada di siang hari, maka bagaimana? Ya langsung harus dibatalkan. Langsung dibatalkan. Kalau dia memang udzur, maka ya sudah, membatalkan dengan makan, terus minum, sebagaimana orang yang tidak puasa. Tapi jangan kemudian terus diketok-ketok nang ngarepe di depan orang puasa terus makan, ya janganlah. Ini menjaga adab. Menjaga adab. Jadi tetap harus langsung dibatalkan, meskipun misalnya kurang 3 menit, kurang 2 menit adzan harus dibatalkan. Nggih, enggak boleh aku kurang titik terus bisa emangnya ngempet gitu. Kan enggak bisa. Datang langsung dari pusat nih. Nah, betul. Jadi harus langsung dibatalkan. Halal nggih, Mang. Halal nggih. Harus malahan nggih, wajib dibatalkan. Menyegerakan berbuka dapat diskon. Terus itu tadi kan dianya suci nggih, Mang. Nah, kalau yang ini dia ini memang sudah udzur. Darahnya sudah berhenti. Dia suci di siang hari. Oh iya. Jadi kebalikannya ini. Iya, kebalikannya. Dia suci di siang hari. Nah, apakah anak ini tadi harus langsung melakukan seperti orang yang puasa, karena dia kan sudah suci, akhirnya statusnya dia kan
boleh melaksanakan kewajiban-kewajiban mangge. Apakah dia ini boleh tetap makan atau langsung bersikap seperti orang yang puasa, Uma? Ya, ya. Ini kebalikannya ya, berarti suci di siang hari. Apa yang dilakukan? Sebenarnya dia tetap kodok kan, dia tetap puasanya juga tidak sah kalau memang dia puasa. Tapi adab, lagi-lagi ini persoalan adab ya, bukan kemudian wajib untuk ngeker, biasanya gitu. Dulu istilahnya itu ngeker, harus ngeker lagi. Memang seyogyanya lah, orang yang sudah suci, kemudian di situ ada bulan Ramadan, maka ya ngeker itu adalah termasuk adab, tidak kemudian wajib sampai dia kering kerontang gitu enggak. Misalnya dia atau terpaksa harus minum, ya jangan di depan orang-orang. Tapi kalau bisa memang ngeker itu memang lebih baik. Hormat sama bulan Ramadan. Dapat keutamaan lain. Betul. Nah, niku wau kan sucinya di siang hari. Nah, niki wonten beda lagi. Dia wonten malih. Dia ini sedang udzur. Tapi ternyata darahnya memang sudah berhenti sejak malam. Mungkin karena dia nggak mau mandi di malam hari, akhirnya dia punya niat mandi nanti ketika tahajud, kan mungkin sekalian sahur atau apa. Tapi ternyata ketika dia tidur kebablasan, Uma. Allah. Dia bangun niku napa niki ternyata suara adzan itu sudah bunyi. Tapi dia tetap ingin puasa. Apakah di sini konteksnya dia boleh suci saat itu juga terus ikut puasa di hari itu, dan apakah puasanya dia ini sah, Uma? Dianggap sah, nggih. Memang ada kejadian-kejadian yang baru itu memang selalu bermunculan, termasuk itu tadi. Sebenarnya sudah suci. Nah, ini yang penting poinnya di sini. Dia suci sebelum subuh, kemudian kebablasan misalnya, yang akhirnya dia itu mandi setelah sholat subuh. Maka sah-sah saja. Jadi memang dia harus meneruskan puasanya. Jadi puasanya sah meskipun di situ dia belum mandi, puasanya sah selagi dia tidak memasukkan apapun setelah adzan itu tadi. Misalnya setelah adzan, bangun-bangun setelah adzan, saya belum sahur, langsung minum, terus kemudian atau ketika mandi mesisan gelogok didik karena saya memang tidak sahur dan itu batal, itu yang membatalkan gelogoknya tadi. Karena sudah adzan tadi. Karena memang sudah adzan. Jadi kejadian ini memang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu, ini termasuk dalam syarahnya Umdatul Fiqih karya Abdul Aziz Abdullah itu ada faidang qata adam ubiha fi'lus shaum wa talaq walam yubih sa'iruha hatta taghtasila. Jadi memang ada seperti itu. Yang bisa dulu itu cerita-ceritanya itu kalau junub misalnya junub kemudian kesiangan mandinya, atau misalnya misalnya mepet kayak kejadian tadi enggak ketiduran. Cuma mau mepet, bangunnya itu mepet. Hanya 5 menit atau sholat-sholat dia bangun. Ini nanti kalau saya buat mandi, ini otomatis tidak bisa saya sahur. Maka gimana? Dahulukan sahurnya. Itu boleh itu. Jadi dahulukan sahurnya, baru nanti setelah sahur enak, selesai. Meskipun nanti sucinya itu atau mandinya setelah adzan, karena memang ada keperluan sholat subuh, adzan itu sah itu. Asalkan dalam bersucinya itu dihati-hati, lobang-lobangnya ini jangan sampai kemudian kemasukan air. Artinya pun sampai diucek-ucek, terus kemudian kalau kumur sampai nemen ngoten niku lho nggih. Itu jangan sampai begitu. Asalkan dijaga lobang-lobangnya. Berarti hukumnya wau disamakan. Disamakan, aman, tidak apa-apa. Meneruskan puasanya tanpa harus mengkodoknya. Baik. Boleh. Matur nuwun mangke atas ilmunya di hari
ini di spesial Ramadan. Baik teman-teman semuanya, semoga ilmu yang disampaikan pada episode kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa saksikan konten-konten selanjutnya episode Tanya Ummah di kemudian hari. Jangan lupa kirimkan pertanyaan kalian di media sosial Mahika Sidoarjo dan semoga kalian memahaminya dan bermanfaat untuk orang lain. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk para cewek-cewek tentunya ya. Dan tetap semangat dalam mengejar keutamaan-keutamaan di dalam bulan Ramadan. Dari saya dan Ummah Illusia Insyirah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.